Halo teman-teman Historia Lover dan Geografi Lover. Kali ini kita akan membahas mengenai Rusia dan Ukraina, karena kemarin banyak sekali yang meminta kita membahas ini tentang apa sih yang menjadi penyebab Rusia menyerang Ukraina, dan juga apa yang membuat Putin itu sepertinya bernafsu sekali untuk masuk ke Ukraina. Tentunya hal ini tidak terjadi secara tiba-tiba karena cukup panjang histori atau sejarah antara Ukraina dan Rusia yang membuat akhirnya pada tahun 2022 ini Putin menyerang Ukraina. Untuk histori atau sejarahnya kita akan mulai dari tahun 1991, di mana Ukraina merdeka dari Uni Soviet. Seperti negara-negara yang memang pecahan Uni Soviet lainnya, Ukraina juga memerdekakan diri. Yang menjadi pembeda antara Ukraina dan negara-negara pecahan Uni Soviet lainnya adalah lokasi atau wilayah yang cukup luas daripada Ukraina ini. Selain itu juga teknologi yang memang warisan dari Uni Soviet sebagian besar berada di Ukraina, termasuk juga reaktor nuklir dan juga teknologi pesawatnya seperti itu. Kemudian pada tahun 1994 ada dilaksanakan yaitu memorandum Budapest yang mengharuskan Ukraina untuk menyerahkan semua teknologi atau senjata nuklir yang merupakan warisan dari Perang Dingin, yang memang sebagian besar berada di Ukraina, harus diserahkan kepada Federasi Rusia. Hal ini pun disetujui oleh Ukraina, yang menjadikan Ukraina negara non-nuklir atau tidak mempunyai senjata nuklir. Kemudian berlanjut di tahun 2008, yaitu ada keinginan Ukraina untuk masuk menjadi anggota NATO. Namun hal ini ditolak oleh Rusia, dan memang Rusia selalu menolak Ukraina menjadi bagian daripada NATO. Nanti kita akan bahas sejarah NATO dan kenapa Rusia sangat concern terhadap NATO. Kemudian di tahun 2014 ada demonstrasi besar di Kiev, yaitu di Ukraina, mendesak untuk mundurnya Presiden Yanukovych. Nah, Presiden Yanukovych ini merupakan salah satu presiden yang cukup dekat dengan Vladimir Putin, dan juga tokoh-tokoh politik Rusia juga cukup dekat dengan tokoh-tokoh politik di Ukraina pada masa pemerintahan Yanukovych, seperti itu. Jadi demonstrasi ini memang menuntut Yanukovych yang cenderung pro-Rusia untuk mengundurkan diri, seperti itu. Kemudian pada tahun yang sama 2014, di tengah demonstrasi besar, tiba-tiba saja Rusia masuk ke wilayah Crimea yang merupakan bagian dari Ukraina. Hal ini tentunya semakin memanaskan situasi yang ada di Ukraina. Kemudian pada tahun 2019, setelah perginya Presiden Yanukovych yang dimundurkan pada saat demonstrasi dan harus lari ke Ukraina, kemudian pada tahun 2019 terpilihlah Volodymyr Zelensky sebagai presiden Ukraina. Uniknya Volodymyr Zelensky ini adalah merupakan seorang sutradara atau merupakan seorang komedian, aktor juga, yang memang cenderung pro Eropa, seperti itu. Kemudian pada tahun 2021 Rusia dengan melihat kondisi di Ukraina, di mana tokoh-tokoh politik yang berkuasa memang sebagian besar lebih cenderung pro Eropa, seperti itu. Akhirnya Rusia dan Vladimir Putin meminta jaminan pada Amerika dan Eropa untuk garansi sebagai mana yang diminta adalah Ukraina tidak bisa menjadi anggota NATO. Itu yang selalu diminta Putin atau Rusia kepada Uni Eropa dan Amerika Serikat, bahwa mereka tidak akan menjadikan Ukraina sebagai bagian dari NATO, seperti itu. Kemudian pada tahun 2022 tiba-tiba saja Rusia mengakui kemerdekaan wilayah Donetsk dan Luhansk yang merupakan bagian dari Ukraina. Hal ini merupakan sesuatu yang mengagetkan, dan karena wilayah ini merupakan bagian dari Ukraina yang resmi, dan memang wilayah ini merupakan wilayah yang berbahasa Rusia dan juga banyak etnisnya berasal dari etnis Rusia, seperti itu. Kemudian pada tahun yang sama juga, Februari, kita seperti dikagetkan dengan tiba-tiba saja Putin masuk menyerang Ukraina, seperti itu. Ini merupakan kronologis awal yang memang menjadi penyebab Rusia menyerang Ukraina. Kita mulai dari tahun 1991. Namun
sebenarnya apa yang terjadi itu jauh terjadi pada tahun 1000, dimulai pada tahun 1949 di mana NATO itu berdiri. Seperti kita ketahui bersama, NATO berdiri merupakan awal dari beberapa negara Eropa Barat yang menjadi anggotanya, ditambah dengan Kanada dan Amerika Serikat. Di sini ada Norwegia, ada Denmark, kemudian juga ada Inggris, kemudian ada Prancis, Portugal, Belanda, ada juga Luxembourg, ada Belgia, ada juga Italia. Dan yang menarik adalah dalam kesepakatan yang terbentuk di dalam NATO adalah bahwa jika suatu negara yang merupakan anggota NATO diserang oleh negara lain, itu akan dianggap adalah serangan bersama kepada seluruh anggota NATO. Dengan demikian anggota NATO baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama bisa melakukan balasan atau serangan terhadap musuh atau terhadap penyerang yang bisa menyerang anggota NATO, seperti itu. Kemudian pada tahun 1952 NATO anggotanya bertambah lagi. Hal ini adalah yang menarik adalah pada tahun 1952 di mana Jerman Barat masuk sebagai anggota NATO, karena waktu itu Jerman masih terbagi dua, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Kemudian pada tahun 1952 Jerman Barat bergabung menjadi anggota NATO, ditambah lagi dengan Spanyol, kemudian ada Yunani, Turki, dan bergabungnya Jerman Barat terhadap NATO itu mengakibatkan atau memicu berdirinya yang disebut dengan WTO atau WTO, tapi bukan Organisasi Perdagangan Dunia. Di sini adalah Warsaw Treaty Organization yang merupakan sama seperti NATO, merupakan aliansi militer di mana anggota-anggotanya merupakan Eropa Timur dan juga Uni Soviet, seperti itu. Berikut merupakan anggota-anggota WTO, Warsaw Treaty Organization, yang merupakan reaksi dari Jerman bergabung dengan NATO, seperti itu. Karena kekhawatiran mereka, NATO akan terus mengekspansi sampai ke Eropa Timur. Berikut anggota-anggota WTO yang merupakan anggota awal sebagai berikut: ada Hungaria, ada Polandia, ada Cekoslovakia, ada Jerman Timur, ada Bulgaria, ada Albania, Rumania, seperti itu. Kemudian berikut adalah Uni Soviet sebelum pecah yang perlu kita ingat. Berikut merupakan negara-negara yang memang anggota atau bagian daripada Uni Soviet. Ada Estonia, Latvia, Belarusia, Ukraina. Nah, Moldova, Georgia, dan juga total itu ada 15 negara yang merupakan bekas Uni Soviet, seperti itu. Kita sekarang bisa bandingkan, bisa lihat juga ya negara-negara yang memang awalnya adalah anggota Uni Soviet, seperti itu. Di sini ada Estonia, Latvia, Lithuania, Moldova. Kita akan fokusnya lebih ke negara-negara yang berbatasan dengan Eropa, seperti itu, karena ada beberapa pecahan Uni Soviet juga yang memang berbatasan dengan Asia, seperti Armenia, Tajikistan, Azerbaijan yang masuk ke Asia Tengah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di sini adalah peta terbaru NATO, di mana ini merupakan puncak kekhawatiran Rusia, di mana hampir negara-negara yang berbatasan Rusia sudah bergabung dengan NATO. Berikut katanya adalah Estonia dan Latvia dan Lithuania merupakan negara-negara yang awalnya merupakan bagian dari Uni Soviet dan juga merupakan awalnya dalam masuk dalam Fakta Warsawa. Juga ada Polandia, ada Cekoslovakia, ada Rumania, ada Bulgaria. Praktis di sini adalah posisinya Rusia sudah dikelilingi oleh anggota-anggota NATO, seperti itu. Hanya tinggal Belarusia yang memang masih sekutu utama dari Rusia. Nah, kenapa Putin atau Rusia sangat concern pada Ukraina? Karena Ukraina adalah benteng terakhir. Kalau Ukraina masuk sebagai anggota NATO, maka secara face to face NATO sudah berada di muka langsung Rusia dan cukup dekat menjangkau ke Moskow, seperti itu. Itulah makanya Rusia dari dulu selalu menolak Ukraina menjadi anggota NATO dan selalu minta garansi terhadap Amerika dan Uni Eropa
bahwa Ukraina tidak akan masuk menjadi anggota NATO. Dari sini kita lihat posisi Rusia memang sudah dikelilingi oleh anggota-anggota NATO. Ini adalah peta map NATO tahun 2022. Seperti itu. Jadi hanya Ukraina saja yang memang masih belum bisa masuk ke NATO karena memang selalu ditolak oleh Rusia. Seperti itu. Dan kita perlu tahu bahwa di sini yang menjadi puncak kemarahan Putin adalah demonstrasi atau bergesernya pemimpin Ukraina yang memang pro Rusia atau pro Putin, yaitu Viktor Yanukovych. Viktor Yanukovych ini dipilihkan pada tahun 2014 dan harus mengungsi ke Rusia. Berikut juga dengan kolega-koleganya atau tokoh-tokoh politik yang merupakan tokoh-tokoh pro Rusia pada saat itu. Kemudian Yanukovych diganti dengan Volodymyr Zelensky yang merupakan seorang sutradara atau aktor ataupun komedian yang merupakan presiden keturunan Yahudi, dan dia beralih dari Ukraina yang awalnya cenderung pro Rusia atau Putin beralih ke cenderung ke pro Eropa seperti itu, dan ada keinginan untuk masuk menjadi anggota NATO. Itu tentunya yang membuat Presiden Putin cukup marah seperti itu.